Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Baik, jadi kan kita itu akan melaksanakan konseling kelompok ya. Nah, sebelum masuk ke tahap-tahap konseling kelompok, saya ingin perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu agar kita lebih enak dalam melakukan sesi konseling kelompoknya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Oke, nah sebelum perkenalan, mungkin saya akan memberikan games. Tapi game ini bisa dipakai untuk kalian perkenalan juga. Oke, contohnya kayak gini ya. Tepuk semangat Abdul. Nah, kayak gitu cukup. Nah, iya, jadi gitu. Nah, saya kasih contoh dulu ya. Jadi tepuk semangat Abdul. Tasik. Hobinya apa? Nah, kayak gitu ya. Oke. Mau dari mana dulu? Dari sini, dari sini? Dari saya aja. Oke. Gimana satu kali ini, Pak? Contoh ya. Tapi semuanya ikut ya. Yuk, ikut dulu, coba dulu. Tepuk semangat Abdul. Nah, kayak gitu. Hobi. Asik. Selamat dulu. Nah, terus hobi. Oke. Baik. Sekarang di tes dulu coba. Yuk, bareng-bareng. Tapi kamu ya yang nyebut nama. Oh, saya dulu. Ya, tepuk tangannya semua. Oh, siap. Tepuk semangat Agan. Perolong. Main bola. Sip. Nah, kayak gitu. Oke. Ya. Bisa dimulai? Bisa. Nah, nanti langsung lanjut aja ya. Siap. Tepuk semangat Agan. Perolong. Main bola. Kori. Tasik. Main basket. Faisal. Jawa Tengah. Poli. Ujang. Cengkareng. Poli. Oke. Karena kita sudah perkenalan ya, ada yang namanya Ujang, Agan, Kori, Faisal gitu ya. Kita kan sudah pada kenal semuanya. Nah, boleh kita langsung masuk ke sesi konseling. Namun sebelumnya kalian di sini pernah ada yang mengikuti sesi konseling belum? Belum. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu ya. Jadi konseling kelompok itu satu layanan layanan individu yang dimana diselesaikan oleh satu kelompok. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke inti konseling kelompok, jadi ada asas-asas kerahasiaan ya, yang dimana asas kerahasiaan itu cukup kita yang di sini aja tahu permasalahan yang ada di sini. Jadi ketika ada orang lain yang menanyakan tadi lagi ngapain, lagi berbicara masalah apa ya, kalian jangan sampai ngasih tahu. Janji. Oke, baik. Oke, mungkin lebih jelasnya seperti itu ya. Asas kerahasiaannya seperti itu. Kita langsung masuk aja ke konseling kelompok. Silakan yang mau menceritakan permasalahannya dulu, mau dari Kori apa dari Ujang? Ujang dulu. Ini permasalahan, Pak. Ya. Mungkin permasalahan yang saya alami akhir-akhir ini mungkin, Pak. Saya merasa saya bukan menjadi diri sendiri gitu. Karena mungkin banyaknya godaan dari luar ya, karena ya sekarang kan banyak lagi tren gitu ya, yang artinya FOMO itu ya. Kita missing out juga ketika terlalu melihat orang lain pun ngerasa panas lah gitu, Pak. Jadi saya juga ingin memiliki misalnya orang lain beli barang ini, saya pun ini juga gitu. Apalagi dengan sekarang dengan adanya media sosial ini, semua barang-barang baru ataupun yang dibeli oleh kita itu langsung di sosmed, langsung banyak lah gitu, sehingga ingin terlihat oleh orang duluan.
Oke, jadi Ujang ngerasa bahwa diri Ujang itu bukan diri Ujang yang sebelumnya gitu ya. Mungkin dari Faisal, permasalahan yang sedang Faisal sedang hadapi. Masalah tadi enggak Oh, ke Kori gimana? Kori dulu. Kalau dari saya kayak gimana ya, saya itu sebenarnya udah tahu gitu, saya itu harus rajin, tapi nggak tahu ya akhir-akhir ini kan saya mempunyai tugas gitu ya, tingkat akhir saya itu skripsian, tapi saya itu bawaannya males, entah kenapa gitu ya. Kalau saya di rumah sih semangat aja, tapi kalau udah ke teman-teman gitu kan, teman-teman suka menghasut gitu, Pak, saya lagi mau buka laptop sedikit, ngapain saya buka laptop. Nah saya itu bingung gitu, harus gimana gitu, soalnya kan kalau mereka ngajak, mereka butuh saya gitu kan, jadi kan mereka cupu-cupu gitu, jadi mereka butuh saya maksa-maksa sampai maksa-maksa gitu. Saya gak enak malah. Jadi pengaruh pergaulan berarti ya, Ya, lingkungan ya. lingkungan. Iya, pengaruh lingkungan Soal yang saya mana lingkungan itu membawa diri Anda yang bukan sebenarnya. Iya, jadi saya males gitu. Iya. Biasanya kan saya rajin. Oke. Baik, silakan. Nah, kan Kalau Agan masih kecanduan rokok, Pak. ya. Jadi saya itu kecanduan rokok itu di mana ketika saya punya masalah, Pak, ngerasa itu beban hidup di hidup saya itu lebih berat, Oke. dan saya larinya ke rokok. Bisa setiap hari itu ada 5 bungkus setiap harinya gitu rokoknya. Jadi saya juga heran gitu, kok saya bisa menghabiskan 5 bungkus dapat lagi Banyak uang. Jadi Jadi- Kang Agan itu ngerasa ya ketika ada permasalahan lari ke rokok itu, bahwasanya ketika lari ke rokok merasa udah plong lah ya, ya, udah tenang gitu. Tetapi ngerokoknya itu berlebihan. Berlebihan ya. Oke, baik. Kang Faisal gimana? Masalah saya kalau di sekolah ada presentasi saya tidak percaya diri, kadang gemeteran kalau presentasi itu. Jadi Kang Faisal merasa diri Kang Faisal itu enggak percaya diri ya ketika mau presentasi, Kalau di depan jadi agak sedikit canggung gitu ya. Oke, baik. Jadi kawan-kawan, dari permasalahan yang kalian sudah sampaikan, mulai dari Kang Ujang, Kang Ujang itu merasa bukan jadi diri sendiri gitu ya. Akhir-akhir ini bahwasanya bukan diri Kang Ujang yang sebelumnya gitu. Kalau dari Kang Kori itu kan pengaruh lingkungan ya, yang mana lingkungannya itu merubah kebiasaan dirinya. Kalau Kang Agan kecanduan rokok gitu. Nah kalau Kang Faisal itu merasa dirinya tidak percaya diri ketika mau presentasi atau mau ya seperti itu. Oke. Baik, mungkin ya kalau permasalahan Kang Faisal sama Kori itu tidak sedikit berbeda ya. Jadi agak ada samanya gitu. Kalau jadi sama-sama merubah dirinya itu. Kalau Kang Kori kalau keluar, kalau masuk ke teman-temannya, kalau Kang Ujang kan di terpengaruhan zaman mungkin. Nah, ya mungkin kita akan mengambil permasalahan Kang Agan ya, yang mana permasalahan Kang Agan kecanduan rokok. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain mau mengasih saran atau mengasih tambahan agar gimana sih caranya Kang Agan itu tidak keterlaluan gitu dalam ngerokok. Silakan dari menurut siapa dulu, Ujang. Jadi ketika Kang Agan punya permasalahan teh, gimana caranya nggak lari terus ke rokok gitu. Silakan. Mungkin dari saya ingin menanyakan terlebih dahulu, mungkin ya, sebelumnya stresnya gara-gara apa? Mungkin yang pertama ada faktor seseorang kan, jadi membuat saya itu lebih jadi frustasi lah, cewek gitu kalau ya. Jadi saya itu sering kali dikhianati oleh pacar saya kan. Jadi ya kan kalau misalnya orang yang dikhianati lah jadi lebih stres kan. Jadi saya ambil alihnya melampiasinya ke rokok gitu. Jadi kalau misalnya selesai stres nih pikiran,
mumet lah dalam pikiran itu. Jadi kalau misalnya saya ngisep rokok, jadi seolah-olah pikiran itu agak tenang gitu kan. Jadi sampai saya juga udah tahu udah habis 1 bungkus gitu dalam 1 hari itu, ataupun lebih dari 1 bungkus. Jadi faktornya ada gitu. Oke. Mungkin ada pernah untuk melakukan aktivitas lain selain dari rokok. Ya mungkin ditambah mungkin saya orangnya gak suka bergaul ya kan, lebih suka menyendiri lah, bisa disebut introvert karena mungkin saya jarang keluar rumah, jadi suka diam di dalam kamar. Nah, ya mungkin kalau kegiatan mah saya lebih ke selain dari rokok gitu, main game paling gitu kan, melampiasinya. Nah mungkin dari tadi juga sudah disampaikan bahwasanya dari kalangan juga adanya enggak peralihannya ketika sadar itu datang langsung ke rokok. Nah mungkin bisa dialihkan lagi selain dari rokok kan itu juga bentuknya ke kesehatan juga ya, bentuknya hal-hal yang memang sudah diinginkan oleh kalangan pun itu akan jadi berat juga gitu, karena kan kalau dari bahaya rokok pun itu sangat bahaya juga ya, karena sudah ditentukan juga mungkin dalam bukusnya juga bahaya merokok. Nah dari tadi kan adanya pelampiasan terkait dengan kegiatan yang lainnya mulai dari game online juga. Nah mungkin itu bisa diterapkan juga selain dari rokok. Kalau misalnya rokok kan menghabiskan uang juga ya, ditakutkan malah menjadi semakin frustasi itu kalau misalnya perokok. Dan juga mungkin dari aktivitas lainnya bisa dilakukan dengan bermanfaat lah gitu, seperti itu. Jadi gak hanya langsung ke rokok, tapi pikirkan terlebih dahulu efek dan juga bentuk yang dirasakan oleh pelanggan juga gitu, supaya nantinya bisa dikoordinir lagi permasalahannya, nggak nyampe ke langsung terhadap rokok dan yang lain. Baik. Mungkin dari yang lain, Oli mau menambahkan? Ya kalau saya sih lebih ke jangan sendiri aja gitu ya kalau lagi banyak usaha gitu kan, karena kan kalau kita sedang banyak usaha terus di sini kan mungkin akan sudah kebiasaannya seperti itu, bisa mencari kesibukan yang lain, bisa bermain dengan teman-teman, tapi teman-temannya juga yang bisa mensupport kita. Ini dari Kang Faisal. Kalau menurut aku Kang Agan jangan diam di rumah dulu, bisa beraktivitas, berolahraga, jangan main game sendirian dulu gitu. Tadi kan hobinya main bola ya, bisa main bola sama teman-teman. Baik. Jadi seperti itu mungkin Kang Agan saran dari teman-teman Kang Agan tersendiri. Oke. Baik Kang Agan, jika diskalakan ya permasalahan Kang Agan sekarang Kang Agan ada di skala berapa? Skala angka 1. Skala 1. Oke. Boleh dijelaskan skala satunya seperti apa? Ya, mungkin perasaan ataupun posisi saya pada saat ini benar-benar berada di posisi terburuk. Kenapa? Karena mungkin saya susah gitu mengontrol diri saya supaya bisa istilahnya mengurangi untuk kecanduan terutama pada rokok, karena ya saya rasain gitu ya, hampir bangun tidur pada pagi hari yang di bawah itu rokok sambil kopi. Kan orang lain mah sarapan kan, nah saya langsung ke rokok. Nah saya juga sulit itu untuk mengontrol supaya tidak bisa sehari mah jangan duluan merokok. Itu pada saat ini Pak. Terus dalam sesi konseling kelompok ini Kang Agan ingin sampai ke skala berapa? Ya mungkin langsung ke skala angka 10, tapi Langsung skala 10. skala 10 yang tujuan saya gitu ya. Tetapi mungkin kan ada tahapannya ya Pak, untuk menuju ke skala angka 10 yang mungkin saya akan sedikit demi sedikit lah berusaha untuk mencapai ke skala angka 10.
Oke, baik. Jadi dalam sesi konseling ini Kang Agan ingin Kang Agan itu nyampe ke skala 10. ya. Oke, baik. Baik Kang Agan coba ya Kang Agan membayangkan Kang Agan itu dalam sesi konseling kelompok ini Kang Agan pulang ya ke rumah, dan sampai di rumah Kang Agan itu karena Kang Agan merasa bahwa badan Kang Agan itu capek, lelah, jadi Kang Agan itu tertidur ya, tertidur sangat nyenyak sekali, yang pada akhirnya di dalam mimpi itu Kang Agan terbangun. Nah, sesudah terbangun muncullah perubahan yang mana perubahan itu merubah kehidupan Kang Agan. Gimana rasa Kang Agan ketika mengetahui bahwa diri Kang Agan itu sudah berubah? Ya mungkin pada saat itu saya merasa lebih fresh gitu kan, lebih fresh, dan pikiran saya lebih positif terutama, dan mungkin lebih bahagia daripada sebelumnya. Baik, adakah orang yang mengetahui pada saat itu? Ada Mungkin siapa? kakak saya. Kakak. Oke. Kira-kira apa yang Kakak Agan bicarakan kepada Kak Agan? Kelihatannya sekarang lebih fresh gitu, dan juga lebih bersemangat lagi gitu dibanding sebelumnya. Terus ketika Kang Agan mendengarkan ucapan itu dari kakak Kang Agan, apa yang Agan rasakan? Ya Agan merasa lebih bahagia gitu ya, Iya. lebih istilahnya ada sedikit perubahan lah gitu dari diri Agan yang mungkin dulu sebelumnya saya tidak sebahagia ataupun tidak senang sekarang gitu kan. Jadi Agan juga merasa bahagia ya ketika mendengarkan ucapan dari kakak Agan itu. Iya. Mungkin ada lagi gak orang lain yang mengetahui perubahan Agan? Mungkin teman-teman saya, Teman-teman Agan, apa yang teman-teman Agan katakan? ya kata teman-teman saya ya, wih sekarang kamu lebih bersemangat gitu, energinya lebih positif dibandingkan sebelumnya. Jadi teman-teman Kang Agan juga memuji gitu ya, memberikan pujian, memberikan apresiasi ketika melihat bahwa Kang Agan itu sudah berubah gitu ya, berubah total gitu ya dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Oke, baik. Baik Kang Agan bisa coba untuk memeramkan mata Kang Agan, Dipejamkan. dipejamkan. Nah, dipejamkan. Dan Oke. Nah, coba di dalam tubuh Kang Agan adakah kebahagiaan? Ada. Di titik mana? ya ada Di di sebagian mana? hati Kang. Di hati. Coba Kang Agan bisa dipegang hatinya. Nah, kebahagiaan itu berbentuk atau tidak? Berbentuk Berbentuk. Oke. Berbentuknya seperti apa? segitiga panjang, Segitiga panjang, segitiga siku-siku, segitiga siku-siku. Berwarna atau tidak? warna Warnanya apa? merah. Merah. Oke, baik. Jadi dalam hati Kang Agan itu bahagianya berbentuk segitiga siku-siku, terus berwarna merah, ya. Oke. Jadi terus Kang Agan mengingat ke masa-masa yang dulu ya, entah itu Kang Agan waktu SD, SMP atau SMA. Adakah rasa bahagia seperti ini? Ada. Kira-kira waktu kapan itu? Pada saat saya masih duduk di sekolah SMP. Oke, persepsinya seperti apa itu? Mungkin pada saat itu saya merasa bahagia karena saya pernah menjuarai lomba adan sekecamatan, Ya. dimana pada saat itu saya merasa bahagia dan senang sekali. Oke. Jadi Kang Agan merasa bahagia ya ketika Kang Agan menjuarai lomba adan sekecamatan. Oke, baik Kang Agan. Mungkin ada lagi gak
rasa kebahagiaan itu sebelumnya? Ada pada Ada. saat saya duduk di sekolah SMA yang dimana mungkin saya istilahnya terharu lah gitu masuk 3 besar ranking di sekolah. Oke, baik. Jadi Kak Agan pernah menjuarai juara kelas mungkin ya, juara kelas meskipun ketiga gitu ya. Oke, baik. Kak Agan boleh dibuka matanya. Nah, Kak Agan kira-kira sekarang dalam tahapan-tahapan yang barusan sudah kita lewati, Kak Agan sekarang kira-kira ada di skala berapa? Ya, mungkin untuk saat ini saya berada di skala angka 7 kan? Skala 7. Ya, Persepsinya seperti apa? ya mungkin setelah tadi beberapa tahap konseling gitu kan dan juga mengetahui masukan-masukan dari rekan-rekan, saya merasa lebih adanya rasa lebih senang lagi kan, perasaan lebih positif lagi, terutama lebih bahagia dan mungkin syukur-syukur habis sesi konseling kelompok ini saya lebih bisa mengurangi lah dalam kecanduan saya untuk berhenti untuk merokok. Oke, baik. Jadi Kang Agan juga bisa melakukan hal yang lain ya, yang khususnya itu lebih ke hal positif gitu ya. Yang dimana ketika Kang Agan itu menemukan satu masalah atau sedang menghadapi permasalahan, sedikit demi sedikit Kang Agan bisa lah menjalankan agar gimana caranya enggak lari langsung ke rokok. Jadi bisa gitu ya dengan cara curhat Kang Agan kepada orang lain gitu. Tadi betul kata Kang Faisal, jangan terlalu menyendiri ketika banyak masalah. Coba hadapi ikut kumpul sama teman-teman atau bisa di olahragakan gitu ya kan, karena Kang Agan tadi hobinya itu bola ya, bisa lah sambil olahraga gitu, bisa curhat kepada teman-teman ya seperti itu. Nah baik, dari teman-teman yang lain yang mau memberikan saran lagi silakan. Faisal, Kang Kori dulu ya. Memberikan saran buat Kang Faisal. Baik, mungkin kalau dari saya pribadi gitu ya, karena kan setiap adalah persamaan gitu dalam pengalaman saya. Ya tadi mungkin harus lebih produktif kalau dari saya gitu ya, karena kan kekosongan dalam kegiatan sehari-hari itu mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan. Dan itu sih dari saya lebih produktif aja, dan juga untuk segala suatu hal permasalahan yang terjadi dalam hidup, karena kan setiap orang pasti memiliki masalah gitu ya, dan harus yakin aja gitu, setiap masalah ada masanya, setiap momen ada batas waktunya gitu, tidak akan terus tertekan ataupun tidak akan terus bahagia. Jadi tadi aja lebih ke yakin aja semuanya pasti berlalu gitu. Harus siap-siap. Baik, gimana kalian bisa Ya, dipahami? bisa, insya Allah Kang. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang tadi sudah memberikan masukan terhadap saya. Ya, insya Allah mungkin dari beberapa masukan yang tadi dikatakan oleh rekan-rekan, insya Allah bisa saya lakukan. Dan mungkin ya kedepannya saya sehabis sesi konseling ini bisalah mengurangi sedikit demi sedikit untuk tidak terus menerus dalam istilahnya merokok gitu kan. Dan juga mungkin kedepannya saya akan lebih aktif lagi berkegiatan di luar supaya bisa istilahnya menambah ataupun mengurangi rasa kebosanan ataupun ya menambah energi positif lah gitu kan di dalam diri saya gitu juga. Ini untuk 1 minggu kedepannya dari Kang Ujang gimana? Mungkin dari saya pribadi ya, bukan ingin memberi saran, tapi lebih ke ya ketika ada suatu permasalahan, ketika membuat kalangan itu menjadi stres kembali, mungkin lebih dipikirkan kembali gitu, apa keberhasilan yang memang sudah dimiliki juga oleh kalangan ya. Terus diingat-ingat lagi bahwasanya kalian mampu melewati situasi hal tersebut. Jangan terus-terusan berlarut dalam kesetresan tadi, karena
dari setiap manusia pun berhak untuk bahagia ya, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu ya. Jadi bisa melihat kembali ke belakang gitu, apa yang sudah dicapai sampai detik ini ya. Itu mungkin yang saya Siapa? Dari untuk Islam. Oke. Baik Kang Agan, itu ya yang kawan-kawan Kang Agan sampaikan ya saran-sarannya, dan Kang Agan juga bisa ya menghadapi sedikit demi sedikit agar gimana Kang Agan itu tidak tercandu gitu ya rokok. Mungkin Kang Agan juga bisa ya untuk melakukan saran-saran dari teman-teman Kang Agan. Siap. Oke, baik. Oke, mungkin ya untuk sesi konseling kelompok kali ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjut untuk konseling kelompok kedua. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman sudah menyediakan waktunya ya, untuk ikut Assalamualaikum. konseling kelompok. Baik, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.